Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, memberikan kecerdasan kepintaran kepada kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah menggambar PLTB ya. PLTB hanya saja kemarin penjelasannya tidak sempurna ya, karena kemarin kita terburu-buru pulang ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan kembali ya. Kita mulai dari PLTB yang sudah kalian gambar kemarin di buku catatan, di mana ya PLTB itu pembangkit listrik tenaga Bayu ya. Bayu itu artinya angin ya. Diingat Bayu itu artinya angin. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya pembangkit listrik tenaga angin ini ya. Yang pertama ya, kita atau penduduk itu harus menyiapkan kincir angin yang sangat besar dan cukup banyak ya. Kalau cuma satu kurang untuk menghidupkan generator ya. Kincir anginnya di sini Bapak cuma gambar satu ya. Di sini ada gambar kincir angin ya. Semakin banyak kincir angin ya, maka energi yang dihasilkan itu semakin banyak ya. Kemudian pada saat di sini ada angin, tertiup angin, maka kincir ini, baling-baling ini akan berputar ya. Semakin cepat perputarannya, nah maka dia akan menghasilkan energi ya. Dia akan menghidupkan generator ya. Generator itu akan hidup nantinya. Kemudian setelah generator hidup, maka generator itu dapat menyimpan listrik ya. Kemudian setelah generator itu menyimpan listrik, nah listrik yang ada di generator ini dapat dialirkan ke rumah. Dia bisa menghidupkan TV ya, bisa menghidupkan lampu yang di rumah, bisa menghidupkan kulkas gitu ya, bisa menghidupkan benda-benda yang menggunakan listrik lainnya. Kemudian juga bisa disalurkan ya ke jalan-jalan ya. Dia bisa menghidupkan lampu jalan. Oke. Bapak tegaskan, semakin banyak kincir angin ya yang ada di penduduk itu ya, maka energi yang dihasilkan dalam generator itu semakin tinggi ya, maka energinya, listriknya itu semakin kuat ya. Kemudian berikutnya itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau tadi Bayu itu angin, sekarang air ya. Dari mana hasilnya? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan gambarnya. Bedanya hanya saja kalau angin ya, pembangkit listrik tenaga angin itu menggunakan angin ya. Baling-balingnya itu ditaruh di ladang ya, di tempat yang luas yang sekiranya banyak angin. Kemudian sedangkan kalau pembangkit listrik tenaga air, dia menggunakan air. Jadi dia menggunakan kincir air ya. Kincir air ditaruh di arus air yang besar ya. Kemudian memang sengaja ditaruh di arus yang besar. Kenapa? Karena baling-balingnya biar berputar.
Kalau berputar ya, maka dia akan bisa menghidupkan generator. Kalau generator sudah hidup, maka generator ini akan menghasilkan listrik, akan menyimpan listrik ya. Setelah generatornya itu menyimpan listrik, dapat dihidupkan dan dialirkan ke rumah. Bisa menghidupkan TV, menghidupkan kulkas dan lain sebagainya, dan juga bisa dialirkan ke jalan raya, bisa menghidupkan lampu jalan. Nah, itu PLTA ya. Silakan kalian gambar, kemudian tulis deskripsi yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian materi terakhir kita akan masuk di materi berikutnya kita masuk di bahasa Arab. Bahasa Arabnya sudah Bapak artikan ya. Cuma di situ meskipun sudah Bapak artikan belum jelas ya. Oke, silahkan kalian tulis dulu di buku catatan. Kemudian kita artikan, Bapak bacakan lagi ya. Di situ kurang jelas. Yang pertama itu ada tilmidun. Tilmidun itu artinya murid laki-laki. Kemudian yang kedua ada sodikun. Sodikun itu teman laki-laki. Kemudian ada sodikotun, teman perempuan. Kemudian di sini ada zakiyun. Zakiyun itu artinya cerdas laki-laki. Kemudian ada zakiyatun, cerdas perempuan. Nah, berikutnya di sini ada tilmidatun. Kalau tadi tilmidun, sekarang tilmidatun, murid perempuan. Berikutnya ada nasyitun. Nasyitun itu aktif tapi untuk laki-laki. Kemudian nasyitotun, aktif perempuan ya. Silakan kalian tulis. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat kalimat ya. Ini temanku, dia namanya adalah Ahmad. Nah, ini temanku namanya adalah Siti. Nah, gimana caranya kalau cewek, kemudian gimana caranya kalau cowok gitu ya, cara membuat kalimatnya. Oke, itu untuk bahasa Arab. Sekarang kita masuk di tahfiz ya. Tahfiz itu sudah hafalan 11 sampai 15 ya. Sekarang waktunya nyetor 11 sampai 15. Tapi kalau nyetornya menurut Bapak kurang maksimal, cara Bapak mengoreksi ya, terkadang suaranya kurang jelas, jadi Bapak maunya nyetornya minggu depan, hanya saja langsung ditambahkan 4 kan sekarang 11 sampai 15. Kemudian minggu depan langsung 11 sampai 19 gitu ya. Sekarang kalian tambahkan dulu 16 sampai 19, baru nanti kita gabung dari 11 sampai 19. Di mudah-mudahan minggu depan itu tidak PJJ, kita bisa belajar di kelas ya. Jadi biar Bapak itu mendengarnya jelas, kemudian ngoreksinya jelas, menilainya juga jelas gitu ya. Oke, itu saja materi hari ini. Silahkan kalian catat materi yang sudah Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.